Selamat datang di Cerita Bersuara, sebuah ruang di mana kata-kata tak hanya dibaca, tetapi dihidupkan melalui suara. Setiap kisah yang hadir bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan perjalanan batin, makna, dan pesan yang layak untuk direnungkan. Mari kita mulai. Inilah Cerita Bersuara. Teman di balik cermin karya, Aulia Rahma. Namaku Dina. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di sebuah rumah sederhana yang baru kami tempati beberapa bulan lalu. Rumah ini sebenarnya nyaman, tapi sejak awal aku merasa ada sesuatu yang aneh. Di kamarku, ada sebuah cermin besar yang menempel di dinding. Ibu bilang cermin itu sudah ada sejak sebelum kami pindah ke rumah ini. Awalnya, aku tidak terlalu memedulikannya. Namun, suatu malam saat sedang menyisir rambut, aku merasa seperti ada seseorang di balik cermin yang menatapku. Aku berhenti menyisir dan menatap cermin itu dengan saksama. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayanganku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir itu hanya perasaanku saja. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai sering terjadi. Setiap malam, cermin itu seolah berembun, padahal jendela di kamarku tertutup rapat. Kadang aku juga mendengar suara pelan seperti bisikan dari arah cermin. Suaranya lembut tapi membuat bulu kuduku merinding. Suatu malam, ketika aku terbangun untuk minum, aku melihat sesuatu di dalam cermin. Ada sosok anak perempuan sebaya denganku, berdiri di sisi lain cermin, tersenyum ke arahku. Aku membeku di tempat. Rambutnya panjang, matanya sayu, dan ia mengenakan baju tidur berwarna putih. "Halo Dina," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Kamu siapa?" "Aku temanmu," jawabnya singkat. Sejak malam itu, sosok itu sering muncul. Ia mengajakku berbicara setiap kali aku sendirian. Awalnya aku merasa takut, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Ia tidak pernah bersikap jahat, bahkan sering menemaniku saat aku merasa kesepian. Aku memanggilnya Lila, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali aku berbicara dengan Lila, bayanganku di cermin tampak semakin samar, seperti menghilang sedikit demi sedikit. Aku juga sering merasa lemas setelah berbicara dengannya. Suatu hari, ibu masuk ke kamarku dan melihat aku sedang berbicara dengan cermin. Ia langsung menatapku dengan wajah khawatir. "Dina, kamu bicara sama siapa?" tanya ibu. "Lila, Bu. Teman yang ada di cermin." Ibu langsung pucat. Ia memelukku erat dan berkata, "Nak, jangan pernah bicara lagi dengan apapun yang ada di cermin. Itu bukan temanmu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap cermin yang kini tampak gelap. Tiba-tiba, wajah Lila muncul lagi, tapi kali ini ekspresinya tidak ramah. Senyumnya berubah menjadi dingin, matanya tajam menatapku. "Kenapa kamu berhenti bicara denganku?" katanya dengan suara serak. Aku menutup mataku, ketakutan. "Pergi. Aku tidak mau berteman denganmu lagi." Cermin itu tiba-tiba bergetar keras, lalu retak di beberapa bagian. Aku berteriak memanggil ibu. Ketika ibu datang, Lila sudah tidak ada lagi, hanya cermin retak yang tersisa. Sejak kejadian itu, ibu menyingkirkan cermin dari kamarku. Aku tidak pernah melihat Lila lagi, tapi setiap kali aku lewat di depan kaca, aku masih merasa seperti ada yang memperhatikanku dari balik sana. Terima kasih telah mendengarkan Cerita Bersuara hari ini. Semoga kisah ini memberi makna dan manfaat. Nantikan cerita berikutnya dan sampai bertemu kembali.